2024, kami akan dibawa ke kanan, kami ke kanan. Dibawa ke kiri, kami ke kiri. Dibawa maju, gaspol. Maka anaknya lah yang harus dikorbankan. Gibran yang harus menjadi korban disandingkan dengan Prabowo. Ini arahnya kemana sebenarnya? Kalau kita mendengar kata Pak Jokowi, kita jangan mengandai-andai gitu. Apalagi kita sampai menduga-duga. Itu kata Pak Jokowi kepada kita. Tetapi ada banyak momen, ada banyak kejadian yang membuat kita semakin mengandai-andai dan menduga-duga. Di mana pertama ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pilih Pak Ganjar. Jelas Pak Jokowi mengatakan dan mengarahkan kita pilih Pak Ganjar. Tetapi hal itu dikatakan ketika Pak Jokowi berada di dalam partai. Tetapi bagaimana ketika dia bersama dengan teman-teman relawan Jokowi yang bukan partai? Dia mengatakan nanti akan dibisik-bisikkan. Yang dibisikkan itu siapa? 1 dan 2 orang. Lalu kami masyarakat ini jelas kami akan mengandai-andai. Berarti yang dibisikkan Pak Jokowi adalah ini, adalah itu. Iya, kalau yang kami duga ini betul. Ketika dikatakan kiri, kami ke kiri. Kanan, kami ke kanan. Kalau maju, kami gaspol. Demikian secara tegasnya kepada Pak Jokowi. Tetapi arahan Pak Jokowi ketika berada di mimbar, apakah dia mengatakan pilih Pak Ganjar, pilih Prabowo, pilih Anies? Secara jelas, belum. Yang ada hanyalah pilihlah pemimpin yang berani. Lalu apakah kami bisa menduga-duga bahwa yang berani itu adalah Prabowo? Dan seterusnya, dan sebagainya. Lalu bagaimana melihat Gibran? Lihat cara bicaranya itu. Ya kalau memang tidak mau menjadi cawapresnya, ya katakan secara tegas. Ya, saya menolak jika si P mengajak saya menjadi cawapresnya, saya akan menolak. Atau katakan dengan jelas, ya saya akan mengatakan iya jika si G mengajak saya untuk menjadi cawapresnya, saya akan mengatakan ya. Tegas begitu dong. Tapi kalau ini jawabannya ya tanya sendiri sama mereka, ya dan begitu jawabannya. Ini jelas membuat kita selalu berpikir dan berandai-andai gitu. Jangan sampai yang saya andai-andaikan itu ternyata salah, atau jangan sampai yang saya andai-andaikan itu ternyata benar gitu. Saya sedih kalau misalnya Jokowi benar-benar membuat sebuah dinasti bagi dirinya. Itu saya sedih sekali. Dimana kita tahu ketika Jokowi 3 periode, kami di NTT itu pernah mendeklarasikan, bahkan memberikan rekomendasi itu kepada DPR. Lalu berlanjut dan pikir-pikir, oh ya betul juga ya, kalau misalnya itu terjadi dan disepakati, lalu sebuah undang-undang harus direvisi ulang untuk menjadikan Jokowi 3 periode, berarti kami sudah mengantarkan kepada sebuah jalan yang salah kepada Pak Jokowi, di mana selama itu dia sudah berada pada jalan yang benar. Lalu menjadi duga-duga kita semakin kuat bahwa yang mengajukan permohonan untuk batas usia capres itu kurang dari 40 adalah dari partai PSI, yang sekarang ketua umumnya adalah adiknya sendiri. Toh kalau memang itu bukan bagiannya MK, lalu diperlambat seperti itu, apakah tidak bisa ada satu badan, satu legislatif yang mengatakan MK kamu stop itu untuk membicarakan soal batas usia itu? Karena itu bukan wewenangnya MK, tetapi harus diputuskan oleh MK, dan akhirnya Gibran menjadi cawapres. Ini semakin membuat kami masyarakat semakin menduga dan mengandai-andai. Seperti Denny Siregar ya, Denny Siregar juga sudah mulai berkoar-koar secara tegas mengatakan bahwa hati-hati Pak Jokowi, hati-hati banget, jangan sampai masuk dalam sebuah jebakan, jangan sampai masuk ke dalam sebuah namanya dinasti keluarga itu, dinasti Jokowi itu. Dan juga bukan hanya Denny Siregar, ada banyak yang selalu mengatakan bahwa kritikan dan masukan kepada Pak Jokowi itu baik daripada orang yang suka menyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Tapi bukan juga menjadi seperti Rocky Gerung yang mengkritik tapi dengan kata-kata yang tidak sopan, mencela, menghina, memfitnah. Kopinya mantap. Apakah Pak Jokowi mengetahui betul tentang desas-desus apa yang sedang dipikirkan oleh berbagai partai politik ya, para ketua-ketua umumnya, apa yang direncanakan tokoh-tokoh tertentu untuk tahun-tahun ke depannya? Apakah Jokowi mengetahui itu sehingga itu menjadi suatu hal yang mengerikan oleh Jokowi, dan Jokowi tidak menginginkan jika hal itu terjadi, sehingga pernah terjadi wacana bahwa Jokowi ingin menggabungkan antara Prabowo dengan Ganjar, dan ketika hal itu tidak tercapai, maka Jokowi berpikir untuk mengamankan bangsa dan negara yang dicintainya ini, maka anaknya lah yang harus dikorbankan. Gibran yang harus menjadi korban
disandingkan dengan Prabowo. Kenapa? Ini adalah sebuah andai. Karena Kaisang kemarin pertemuan dengan Prabowo begitu luar biasanya. Karena banyak gambar-gambar Gibran sudah bersanding dengan Prabowo. Karena MK sedang memperjuangkan batas usia cawapres-capres. Karena Gibran sekarang berumur 36. Apakah karena Jokowi mengetahui suatu hal yang mengerikan yang direncanakan oleh orang-orang tertentu sehingga Jokowi ingin mengawal dengan Gibran harus disandingkan menjadi wakil presidennya Prabowo. Gibran dikorbankan untuk bangsa dan negara ini. Supaya apa? Supaya Gibran atau lebih tepatnya Pak Jokowi bisa mengetahui ke arah mana bangsa yang dicintai ini, negara yang disayangi ini di bawah untuk menuju 2045. Mungkin seperti itu. Tapi mari kita lanjut lagi. Seperti dia merangkul Prabowo waktu itu kan. Ya, itu juga agak sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Berarti artinya tidak ada oposisi di pemerintahnya Jokowi karena yang berlawanan dengan dirinya pun masuk ke dalam kabinetnya. Apakah mungkin karena Pak Jokowi tahu sekali bahwa untuk mencegah konflik-konflik internal di dalam negeri sendiri itu ada orang-orang yang harus kita rangkul itu. Sehingga Prabowo pun bergabung dengan kabinetnya dan aman-aman saja kan selama ini. Jangan ada masalah 3 periode ke depan ini ya, mulai tahun 2024 ini begitu sampai ke 45. Mungkin seperti itu yang ingin dikawal oleh beliau, oleh Pak Jokowi, sehingga taruhannya adalah nama baiknya beliau, nama baiknya Pak Jokowi. Itu taruhannya itu seperti itu kayaknya. Dia menaruh dia punya kebaikan, kehebatan, kesuksesan selama ini dengan tingkat kepuasan masyarakat ya, sampai saat-saat ini yang mau selesai juga kita masih puas dengan dia. Lalu dia mempertaruhkan tadi ibarat seperti musim kemarau yang panjang tetapi dihancurkan oleh hujan yang satu kali turun saja itu. Mungkin demi bangsa ini walaupun namanya dikatakan jelek atau keluarganya mungkin dikatakan politik dinasti lah sampai ke MK juga iparnya toh itu. Ada sebuah dinasti keluarga yang sedang dipertaruhkan di sini nih. Untuk bangsa ini pasti tidak mungkin untuk kepentingannya beliau sendiri. Saya rasa seperti itu. Apa sih yang dicari lagi oleh seorang Pak Jokowi? Toh anak-anaknya punya usaha sendiri yang juga berkembang ya. Pak Gibran juga sudah menjadi wali kota. Dengan dia punya karirnya, dia bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Tidak perlu dipaksakan seperti ini. Tapi kenapa ini terkesannya kayak dipaksakan sekali gitu. Dikatakan kita jangan berandai-andai, tapi kita akhirnya menjadi berandai-andai kan. Menjadi berandai-andai. Dan saya berharap semoga semua berjalan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan apa yang kita andai-andaikan itu adalah yang benar kan, yang baik gitu. Tidak mungkin kita berandai-andai itu yang tidak baik. Jokowi is partai. Jokowi itu adalah partai. Jadi walaupun dia bukan ketua umum tapi dia akan membangun sebuah partainya sendiri dan saya yakin itu semua untuk bangsa dan negara ini. Dia mempertaruhkan nama baik keluarganya untuk bangsa dan negara ini. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nama baik keluarganya hanya untuk kepentingannya sendiri.